Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanam dan Panen Farm. Untuk kali ini kita akan melihat proses penanaman padi di lahan sebelah, ya, di sebelah kebun yang biasa kita tanami terong ataupun cabai. Ya, karena penanaman padi ini sedikit berbeda, ya, bahkan di daerah saya juga ini jarang dilakukan dengan metode yang seperti yang akan kita lihat ini, ya. Penanaman padi yang akan dilakukan kali ini adalah dengan sistem tugal, ya. Ini adalah bibit yang telah disemai beberapa pekan sebelumnya. Nah, kenapa saya bilang berbeda? Karena penanaman padi ini bisa dikatakan tidak melakukan pengolahan lahan sebelumnya. Karena biasanya kan saat menanam padi biasanya dilakukan pembajakan ataupun pencangkulan, ya, ataupun pembersihan lahan sebelumnya, ya. Tapi kali ini sedikit berbeda karena gulma yang ada di sawah ini sebenarnya tidak tidak dicangkul, tidak dibersihkan layaknya di sampingnya. Ini kan di sampingnya adalah sawah tetangga, kelihatan bersih, ya. Nah, sementara yang di sini kita lihat gulmanya telah mati. Jadi pengolahan lahannya hanya sebatas pemberian herbisida, ya. Jadi setelah panen kemarin bekas-bekas gulma ataupun bekas-bekas tanaman padi kemudian dilakukan penyepraian dengan herbisida. Kemudian tentunya sampai mati seperti itu. Nah, ketika semua mati langsung ditanami kembali dengan padi, ya, tanpa melakukan traktor ataupun pengolahan lahan seperti metode yang biasa dilakukan di berbagai tempat. Dan uniknya ini juga penanaman padi yang dilakukan ini sistem tugal, artinya tidak di lahan basah tapi di lahan kering, ya. Maka kita lihat di sini sistem penanamannya. Pertama ditugal, dibuat lubang terlebih dahulu, lubang tanam, kemudian baru padi kemudian ditanami di lubang yang telah ditugal sebelumnya. Dan kita lihat, ya, ini semua adalah tanpa dilakukan pengolahan lahan, hanya sebatas pemberian herbisida. Adapun herbisida yang saya gunakan sebelumnya adalah herbisida yang sistemik, ya. Seperti bisa digunakan Roundup ataupun bisa juga digunakan sapu bersih. Tapi kemarin yang saya gunakan adalah sapu bersih. Bedanya sistemik dengan kontak adalah kalau sistemik tentunya dia akan membunuh gulma sampai ke akar, sementara yang kontak seperti paraquat misalnya hanya sebatas membakar tanaman yang terkena saja, sementara akarnya masih berfungsi ataupun belum mati. Jadi sarannya saat ingin mencontoh, ya, penanaman padi seperti ini, terlebih dahulu mestinya dilakukan pemberian herbisida yang sistemnya adalah dengan sistem sistemik, bukan yang kontak. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.